Halo sahabat cendikia, kembali lagi bertemu dengan saya Fajri di dalam YouTube channel saya Fajri Meka. Nah, kalau kemarin pada video sebelumnya kita sudah berdiskusi dengan Bang Herovan Alvin terkait dengan asesmen GCG, terutama dalam ketersediaan dokumen-dokumen. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai wawancara. Sebagaimana kita ketahui bahwa selain dokumen diperlukan juga konfirmasi melalui wawancara. Nah, kita akan simak paparannya bersama dengan Herovan Alvin, konsultan GCG yang juga telah membantu berbagai perusahaan melakukan asesmen GCG. Kira-kira apa sih yang dicari dari wawancara ini, tekniknya seperti apa? Yuk kita simak bersama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajri atas kesempatan yang berharga ini. Kembali lagi kita bersama untuk mengulik hal-hal yang terkait dengan penerapan GCG, khususnya di BUMN berdasarkan parameter SK16. Dan juga selamat pagi saya ucapkan kepada sahabat cendikia yang setia mengikuti channel ini. Semoga menjadi channel yang bermanfaat dan juga membawa manfaat yang positif bagi perkembangan GCG di Indonesia. Terkait dengan penerapan GCG, khususnya bagaimana penerapan asesmen GCG ketika kita melakukan interview. Sebenarnya interview yang kita lakukan itu lebih terkait untuk menggali apa-apa yang sudah kita dapati dari dokumen-dokumen yang tersedia, maupun bagaimana kita mendapatkan sharing dari penerapan GCG yang sebenarnya. Karena pada dasarnya penerapan GCG tidak semata pada dokumen peraturan yang tertera saja, tapi kita ingin melihat bagaimana penerapannya yang memang mungkin secara dokumentasi ada, tapi kita ingin melihat juga apakah sumber daya yaitu human resources-nya, terutama karyawan, dan yang paling penting adalah di level manajemen, yaitu dewan komisaris maupun juga direksi. Kita ingin mendapatkan bagaimana pemahaman mereka, sehingga sebenarnya interview ini saya sering menyebutnya sebagai in-depth interview. Jadi kita gali sedalam mungkin pemahaman, mulai dari tingkat pemahamannya baik di level board yaitu direksi maupun dewan komisaris, maupun biasanya yang kita lakukan interview juga dengan satu level di bawah direksi atau one level minus BOD. Nah, kita ingin melihat ketika mereka itu menghasilkan suatu kebijakan, kita ingin mengetahui bagaimana filosofinya sampai mereka keluar kebijakan itu. Sebenarnya memang mereka paham atau memang sebatas hanya formalitas. Itu bisa kita lihat juga, kita nggak bisa mengukur dari situ. Lalu yang kedua, kita ingin tahu bagaimana efektivitas dari peraturan tersebut atau dari kebijakan tersebut. Itu bagi kebijakan yang sudah dilahirkan. Nah, ada juga yang mungkin memang dari sisi dokumentasi yang kita lihat ternyata dari beberapa parameter ada yang belum dihasilkan. Nah, kita ingin tahu kenapa kok belum dibuat kebijakan tersebut. Kenapa? Apakah ada hambatannya? Itu yang ingin kita dapatin. Ketika memang ada hambatan, maka otomatis mesti ada jalan keluarnya. Nah, itu juga fungsinya sebagai konsultan GCG, kita bisa memberikan input, knowledge, bagaimana ketika hambatan itu memang menjadi kendala dalam penerapan GCG. Nah, ini yang kita coba cari jalan keluarnya. Itu salah satunya. Jadi sebenarnya nggak di satu sisi pula, ketika dengan independent consultant itu kita bisa berbagi. Kita bisa berbagi kurang lebih dengan klien kita bagaimana penerapan GCG yang mungkin memang dari perusahaan A ke perusahaan B memang tidak bisa apple to apple. Tapi setidaknya kita bisa mencari benang merahnya, mana-mana yang memang itu masih beririsan dalam hal penerapan GCG sehingga itu bisa diterapkan di perusahaan lainnya. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara kita untuk melakukan interview. Nah, ini baik juga, karena menurut saya ini kita nggak bisa berbagi, karena kan kalau kita merujuk pada Permen
Permen BUMN nomor 1 tahun 2011 tentang penerapan GCG. Di situ disebutkan di salah satu pasal bagian akhirnya terkait dengan penerapan asesmen GCG, bahwa asesmen GCG dilakukan oleh self assessment atau oleh pihak internal maupun oleh pihak independen. Jadi selang-seling. Ketika tahun ini dilakukan oleh independent consultant atau pihak independen asesor, maka yang berikutnya di tahun berikutnya itu dilakukan oleh pihak internal, itu internal perusahaan yang memang dibentuk. Timnya bisa tim ad hoc ataupun memang ada satu tim yang memang sudah permanen yang memang dia melakukan penerapan GCG untuk melakukan self assessment atau evaluasi secara mandiri. Nah, ini kita gak bisa berbagi karena ketika kita memang interview, maka otomatis kan sebenarnya di proses self assessment itu tim penilainya maupun itu adalah independen, adalah karyawan, tetap mereka mesti bisa memposisikan diri ketika berhadapan dengan direksi, berhadapan dengan dewan komisaris, atau bahkan dengan pemegang saham. Itu mereka harus memang bisa memposisikan sebagai seorang asesor. Nah, seorang asesor itu dia tidak bisa hanya berdasarkan dokumen semata gitu kan, tapi dia juga mesti bisa menggali kenapa kok misal dokumen ini, contoh misalnya ada suatu peraturan, let's say peraturannya terkait peraturan mengenai pengumpulan LHKPN. Mungkin dari KPK sudah jelas ya peraturannya bagaimana tata cara pengumpulan, pemenuhan dokumentasi LHKPN. Tapi kita juga mesti lihat bagaimana apakah ada sosialisasi atau tidak. Terus lalu yang kedua, seorang self assessor itu atau asesor itu dia gak mesti bisa melihat kenapa kok ternyata dikumpulkan tapi terlambat, atau dikumpulkan tepat waktu tapi tidak 100% dari jumlah wajib LHKPN yang wajib mengisi. Lalu yang ketiga, ternyata dari sisi waktu tepat, dari sisi jumlah tepat, tapi ternyata pengisiannya tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh format KPK. Nah, sehingga dari sini kan bisa melihat bagaimana kualitas penerapan dari sisi pemenuhan aspek wajib lapor LHKPN. Itu baru satu sisi, dan itu masih banyak lagi yang lain, termasuk di aspek komitmen, yaitu misalnya kayak ada whistleblowing system, lalu fakta integritas. Let's say misalnya ada pergantian direksi di tengah-tengah tahun berjalan, apakah direksi yang baru itu wajib mengisi? Nah, itu kan juga harus menjadi awareness bagi para pemangku kepentingan, termasuk yang memang wajib pengelola GCG. Atau lalu berikutnya pergantian dewan komisaris. Lalu misalnya di aspek dewan komisaris juga seperti itu. Lalu di aspek direksi terkait dengan bagaimana misalnya roadmapnya atau penerapan dari manajemen risiko. Nah, itu juga mesti jelas apakah ada dokumentasi terkait dengan penerapan manajemen risiko kebijakannya, lalu bagaimana penerapannya, prakteknya, lalu adakah dokumentasi daripada monitoring dan evaluasinya. Itu juga mesti kita lihat seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya lihat tinggal seorang asesor, dia mesti ada curiosity-nya, lalu dia juga mesti bisa melihat dari semua, berangkat dari dokumen, lalu ada curiosity, dan memang melihat dari parameter apakah itu semua sudah terpenuhi apa tidak. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa cukup demikian. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.